Seorang driver ojol sederhana dihina dan ditertawakan saat melamar perawat cantik bernama Dinda. Tapi siapa sangka, sebulan kemudian ia kembali dengan identitas aslinya yang bikin semua orang terkejut dan menyesal. Siapa sebenarnya pria ini? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus semangat menghadirkan cerita-cerita menarik dan penuh makna setiap harinya. Rian, seorang pria sederhana yang setiap hari mengenakan jaket hijau pudar, dikenal di lingkungan sebagai driver ojol yang ramah dan tak pernah mengeluh. Meski hidupnya pas-pasan, ia selalu menyapa setiap orang dengan senyum hangat, senyum yang membuat banyak pelanggan merasa nyaman dan aman. Setiap pagi sebelum matahari naik, Rian sudah siap di motor tuanya. Ia memulai hari dengan mengantar pasien kontrol ke rumah sakit, mengirim makanan untuk keluarga yang menunggu di ruang rawat, hingga menerima pesanan dari para staf rumah sakit. Di antara wajah-wajah sibuk itu, ada dua sosok perawat yang selalu membuat harinya berbeda. Dinda, yang angkuh dan suka meremehkan, serta Sinta, yang lembut dan penuh empati. Rian sering terlihat membantu pasien menaikkan kursi roda, membawakan tas pengunjung yang kesulitan, atau sekadar memberikan payung pada pasien lansia saat hujan turun. Tindakan kecil itu membuat banyak orang menghargainya, kecuali mereka yang hanya melihat dari mata, bukan dari hati. Setiap kali Rian tiba di lobi rumah sakit, para satpam dan pegawai menyapanya dengan akrab. "Pagi, Mas Rian. Masih semangat terus ya?" Rian hanya tertawa kecil. "Namanya juga hidup, Mas. Harus dijalani." Namun di balik kesederhanaan sikapnya, ada sesuatu yang tak diketahui siapapun. Setiap malam, setelah menutup aplikasinya, Rian duduk di sebuah kamar kecil dan membuka ponsel khusus dengan lambang tertentu. Di sana selalu ada pesan terenkripsi yang hanya bisa dibuka oleh orang-orang tertentu. Ya, Rian bukan sekadar driver ojol. Ia sedang menyamar, menjalankan misi pribadi, misi mencari seseorang yang benar-benar mencintainya karena dirinya, bukan karena apa yang ia miliki. Tak ada yang menyangka, di balik helm kusam dan motor tua itu, tersembunyi identitas yang membuat seluruh rumah sakit nantinya terkejut. Dan bab pertama dari perjalanan itu baru saja dimulai. Dinda adalah perawat yang selalu menjadi pusat perhatian di rumah sakit. Wajahnya cantik, tubuhnya modis, dan cara bicaranya tegas membuat banyak dokter maupun pasien terpukau. Namun di balik kecantikannya, ada sifat yang membuat banyak orang diam-diam tidak menyukainya, kesombongan. Ia selalu berjalan seolah lantai rumah sakit adalah catwalk. Setiap shift, ia memakai parfum mahal yang aromanya langsung memenuhi lorong. Banyak pasien memujinya, tapi rekan kerja tahu, Dinda hanya baik pada mereka yang berduit atau berpangkat. Dan bagi Dinda, Rian adalah sosok yang pantas direndahkan. Setiap kali Rian mengantar pesanan makanan untuk para perawat, Dinda selalu melontarkan komentar pedas. "Mas, jangan taruh makanannya sembarangan. Tangan kamu kan habis pegang-pegang motor, kotor," katanya sambil mengerucutkan bibir. Atau saat Rian datang di tengah panas terik, keringat membasahi jaketnya, Dinda menatapnya dari ujung kaki sampai kepala. "Kerja kayak gitu capek banget, ya? Tapi ya mau gimana? Kalau cuma lulusan pas-pasan kan memang cuma bisa jadi ojol." Perawat lain mungkin kasihan mendengarnya, tapi tak satu pun berani menegur Dinda. Status kecantikan dan popularitasnya membuat siapapun takut berbicara. Rian hanya menunduk, memaksa tersenyum sopan. Ia tidak membalas, tidak juga membenci. Ia hanya menahan sakit yang menggores perlahan di hatinya. Yang semakin menyakitkan, Dinda sering menghinanya di depan umum. Suatu sore, ketika Rian mengantar obat ke ruang perawat, Dinda langsung berseru, driver ojol favorit kita datang. Hati-hati ya, jangan sampai jatuhin obat. Nanti saya harus mandiin kamu." Para perawat lain menahan tawa. Rian mencengkeram tasnya erat, berusaha tetap tenang. Ia menatap lantai dan berkata pelan, "Maaf, Mbak Dinda.
Saya cuma menjalankan tugas. Dinda membalikkan badan sambil mendengus. Ya sudahlah. Namanya juga ojol. Mana ngerti hal-hal penting. Namun yang tidak disadari Dinda adalah satu hal. Orang yang ia hina habis-habisan ini suatu hari akan membuat seluruh rumah sakit menunduk hormat. Dan saat itu tiba, tidak akan ada tawa yang tersisa. Di tengah hiruk-pikuk rumah sakit yang penuh tekanan, Sinta adalah sosok yang membawa ketenangan. Tatapannya lembut, tutur katanya selalu halus, dan senyumnya mampu meredakan ketegangan siapapun yang melihatnya. Pasien, dokter, bahkan perawat lain merasa nyaman jika sedang satu shift dengannya. Berbeda dengan Dinda yang kerap memandang rendah, Sinta selalu memperlakukan Rian layaknya manusia yang setara. Saat Rian datang mengantar makanan di jam sibuk, Sinta menyapanya lebih dulu. Mas Rian, sudah makan belum? Tadi panas banget di luar. Pasti capek ya? Rian tersenyum canggung. Belum, Mbak. Nanti kalau dapat orderan sepi, saya makan. Tanpa banyak tanya, Sinta mengambil segelas air dingin dari dispenser dan menyodorkannya. Nih, minum dulu. Kerja di luar itu berat. Jangan sampai dehidrasi. Rian menerimanya dengan sedikit ragu, namun hatinya hangat. Jarang ada orang yang memperhatikannya seperti ini. Setiap kali Rian datang, Sinta selalu memerhatikan kondisi motornya. Mas, ban motor kayaknya kurang angin. Pulang nanti diisi ya. Jangan sampai kenapa-kenapa di jalan. Perhatiannya tulus, tanpa rasa merendahkan atau menghakimi. Kadang, saat Rian duduk di bangku lobi menunggu pesanan, Sinta diam-diam membawakan roti atau snack kecil. Mas Rian, ini ada lebih dari pasien. Ambil saja, ya. Namun Rian selalu menolak dengan sopan, walau matanya menunjukkan rasa haru. Terima kasih, Mbak Sinta. Mbak selalu baik sama saya. Sinta hanya tersenyum. Semua orang berhak diperlakukan baik. Mas, kata-kata itu menghentak hati Rian. Baginya, Sinta seperti cahaya kecil di tempat yang gelap. Tidak glamor, tidak menarik perhatian, tetapi hangat dan menyembuhkan. Namun meski hatinya mulai condong pada Sinta, Rian masih menyimpan perasaan lama terhadap Dinda. Ia buta oleh kecantikan Dinda, dan berharap suatu hari Dinda bisa melihat bahwa cinta tidak diukur dari pekerjaan atau status. Yang Rian tidak tahu, Tuhan sedang menuntunnya ke arah yang berbeda, arah yang jauh lebih tulus dan membahagiakan. Hari itu, rumah sakit terasa lebih ramai dari biasanya. Perawat lalu lalang, dokter buru-buru berpindah ruangan, dan pasien memenuhi lobi. Di tengah keramaian itulah Rian berdiri, menggenggam sebuah kotak cincin kecil yang ia beli dari hasil menabung selama berbulan-bulan. Ia menatap kotak itu dengan tangan bergetar. Semoga ini keputusan yang benar. Semoga Dinda mau menerimaku. Dengan langkah pelan namun mantap, Rian menuju ruang perawat tempat Dinda dan Sinta sedang bertugas. Begitu Rian muncul, beberapa perawat langsung saling berbisik. Itu si driver ojol. Mau ngapain dia bawa-bawa kotak gitu? Jangan bilang, dia mau ngelakuin hal konyol. Rian menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian terakhir. Ia melangkah ke arah Dinda yang sedang berdiri sambil memeriksa data pasien di tablet. Dinda, suara Rian sedikit bergetar. Bolehkah aku bicara sebentar? Dinda menatap dengan alis terangkat. Ekspresi meremehkan terpampang jelas. Apalagi? Cepat bilang, saya sibuk. Rian memberanikan diri berlutut, membuat seluruh ruangan terdiam. Beberapa perawat menutup mulut, menahan tawa. Sinta langsung menegakkan tubuh, tak percaya apa yang Rian lakukan. Dengan suara yang tulus, Rian berkata, Dinda, aku serius mencintaimu. Aku ingin melamarmu dan membuatmu bahagia. Maukah kamu jadi pendamping hidupku? Sejenak hening. Lalu, tawa meledak. Bukan hanya Dinda, tetapi hampir semua perawat di ruangan itu tertawa terbahak-bahak.
Dinda menahan perut sambil menunjuk Rian. Kamu, driver ojol, melamar aku? Tuhan, ini lucu banget. Kamu mimpi siang bolong ya? Beberapa perawat lain ikut menimpali. Cincin itu murahan banget. Dinda cocoknya sama dokter, bukan ojol. Lihat tuh bajunya aja lusuh. Rian masih berlutut, terdiam. Telinganya panas, dadanya sesak, matanya mulai berkaca-kaca. Namun ia tetap mencoba tersenyum meski bibirnya gemetar. Aku hanya ingin menyampaikan perasaanku. Dinda mendekat, menatapnya dengan pandangan jijik. Dengar ya, Rian, kamu itu bukan level aku. Jangan berani mimpi terlalu tinggi kalau nggak mau jatuh sakit. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Kotak cincin di tangan Rian goyah. Air matanya jatuh tepat di atasnya. Di sudut ruangan, Sinta memegangi dadanya sendiri. Wajahnya sedih dan marah bercampur jadi satu. Ia ingin menghampiri Rian, namun takut menambah sakit hatinya. Rian perlahan berdiri, menunduk dalam-dalam. Maafkan aku, mengganggu. Ucapnya pelan sebelum berbalik pergi. Ruangan kembali riuh, bukan oleh pekerjaan, tetapi oleh tawa yang menusuk hati. Hanya Sinta satu-satunya yang menatap punggung Rian dengan air mata menahan haru. Ia tahu, sejak hari itu, luka di hati Rian tidak akan mudah sembuh. Dan masa depan rumah sakit itu tidak akan lagi sama. Setelah kejadian lamaran yang memalukan itu, Rian menghilang begitu saja dari kehidupan rumah sakit. Hari-hari berikutnya terasa berbeda, terutama bagi Sinta. Biasanya, setiap pagi Rian datang mengantar makanan pasien sambil tersenyum, atau sekadar menyapa satpam dan perawat yang sudah ia anggap seperti keluarga. Namun kini, bangku kecil tempatnya sering duduk menunggu order tinggal kosong. Motor tuanya tak pernah terlihat lagi di area parkir. Bahkan aplikasi pengantar langganan rumah sakit tak menunjukkan aktivitas darinya sama sekali. Mas Rian belum datang juga, ya? Tanya Sinta pada satpam. Satpam hanya menggeleng pelan. Sudah seminggu nggak kelihatan. HP-nya juga nggak aktif. Sejak itu, Sinta selalu mencari-cari sosok Rian setiap kali pintu lobi terbuka. Setiap kali ia mendengar suara motor di depan rumah sakit, hatinya berdebar, berharap itu Rian. Tapi selalu saja, bukan dia. Di sisi lain, Dinda berpura-pura tak peduli. Namun ketika ia melihat kotak cincin murahan yang dulu diberikan Rian masih tergeletak di laci ruang perawat, hatinya mencelos tanpa alasan. Kenapa dia nggak muncul lagi sih? Gumam Dinda suatu sore. Perawat lain menjawab sambil mengangkat bahu. Mungkin malu. Kamu kan terlalu keras waktu itu. Dinda langsung diam. Untuk pertama kalinya, ia merasa kata-katanya mungkin terlalu tajam, terlalu kejam. Namun egonya masih tinggi. Ia menepis rasa bersalah itu dengan gumaman kecil. Ah, yang kayak dia mah gampang move on. Banyak ojol lain. Sinta, yang mendengar dari belakang, hanya menatap Dinda dengan kecewa. Hari demi hari berlalu. Rumah sakit kembali sibuk seperti biasa. Namun ada satu kekosongan yang tak bisa diisi, kehadiran Rian. Hingga suatu pagi yang cerah, suasana rumah sakit mendadak berubah. Satpam tiba-tiba menegakkan tubuh, sibuk mengatur posisi berdiri. Para dokter dan kepala ruangan keluar ke lobi dengan raut serius. Sinta yang melihat kehebohan itu bertanya, "Ada apa, Pak?" "SSST, rumah sakit kedatangan tamu penting," jawab satpam pelan. Katanya dari militer, pangkatnya tinggi. Dalam hitungan menit, sebuah mobil dinas hitam berhenti di depan lobi. Pintu mobil terbuka perlahan, dan seorang pria tegap dengan seragam militer lengkap turun dengan wibawa luar biasa. Semua staf langsung menundukkan kepala, memberi hormat. Aura pria itu begitu kuat, begitu berwibawa. Namun yang membuat semua orang terkejut adalah wajahnya sangat familiar. Sinta menutup mulutnya. Matanya melebar tidak percaya.
Dinda sampai mundur selangkah. Tubuhnya gemetar. Tidak mungkin, bisiknya. Perwira tinggi itu menatap sekeliling. Lalu tersenyum tipis. Itu adalah Rian. Pria sederhana yang dulu mereka hina, kini muncul sebagai seseorang yang jauh di atas bayangan mereka. Hari itu, rumah sakit untuk pertama kalinya benar-benar tersentak bangun dari kesombongan mereka. Suasana rumah sakit berubah total dalam hitungan menit. Para dokter, perawat, hingga staf administrasi berdiri berjajar rapi di lobi. Mereka tidak pernah menyambut tamu setinggi ini sebelumnya. Kepala rumah sakit bahkan terlihat beberapa kali merapikan jas putihnya karena gugup. Ketika mobil dinas berhenti, dua ajudan turun lebih dulu, memeriksa situasi, lalu membuka pintu bagian belakang. Langkah kaki tegas terdengar. Sosok berseragam militer lengkap keluar dengan postur tegap, wajah tertutup masker hitam, dan tatapan tajam yang membuat semua orang langsung menunduk hormat. "Selamat datang, Kolonel Rian Pratama," ucap kepala rumah sakit sambil membungkuk hormat. Nama itu seketika membuat Sinta membeku. "Rian? Kolonel? Tidak mungkin." Perwira itu melangkah maju. Setiap langkahnya membuat jantung Sinta berdetak lebih cepat. Sementara Dinda mulai merasakan dingin menjalari tengkuknya. Perwira itu berhenti tepat di depan barisan perawat. Dengan gerakan pelan, ia menurunkan maskernya. Semua mata membelalak. Sinta menutup mulut. Air mata langsung mengalir tanpa bisa ditahan. Dinda hampir jatuh terduduk. "Rian, kamu, perwira?" Suaranya pecah. Seperti tak percaya apa yang ia lihat. Ya, pria yang berdiri di depan mereka adalah Rian. Orang yang selama ini mereka anggap remeh, yang mereka hina sebagai driver ojol tak berarti. Namun kini, ia berdiri sebagai Kolonel Rian Pratama, perwira muda yang sedang naik daun dalam dunia militer. Rian tersenyum tipis. Senyum yang dulu selalu tampak kaku dan sederhana, kini terlihat berwibawa dan tegas. "Maaf jika penyamaran saya selama ini membuat banyak pihak tidak nyaman," ucapnya tenang. "Saya sedang menjalankan misi pribadi. Ingin menemukan siapa yang bisa menghargai saya tanpa melihat seragam saya." Kata-kata itu langsung menghantam hati semua orang yang pernah merendahkannya. Terutama Dinda. Dinda menatap Rian dengan mata melebar. Suaranya mulai gemetar. "Rian, aku tidak tahu. Kalau kamu..." Rian mengangkat tangan kecil mengabaikan penjelasan itu. "Tidak perlu menjelaskan, Dinda. Kamu sudah cukup menunjukkan siapa dirimu." Dinda menunduk. Wajahnya memerah menahan malu dan penyesalan. Di sisi lain, Sinta hanya berdiri di tempatnya, menangis haru. Bukan karena pangkat Rian, tapi karena pria yang selalu ia doakan ternyata menyimpan beban besar sendirian. Rian menatap Sinta sejenak. Tatapan hangat yang hanya bisa dimengerti dua hati yang pernah saling memahami. "Terima kasih," ucap Rian pelan, "karena pernah memperlakukan saya sebagai manusia." Sinta menunduk, tersenyum sambil mengusap air mata. Seluruh rumah sakit membisu. Mereka menyadari, pria sederhana yang dulu sering mereka remehkan, ternyata adalah seseorang yang jauh lebih berarti dari dugaan mereka. Dan ini baru permulaan perubahan besar yang akan mengguncang hati semua orang. Sejak Rian mengungkapkan jati dirinya sebagai Kolonel Rian Pratama, suasana rumah sakit berubah total. Namun perubahan terbesar justru terjadi pada Dinda. Setiap kali ia melihat Rian berjalan melewati lorong dengan para ajudan mengikutinya, jantungnya berdebar keras, bukan karena kagum, tetapi karena penyesalan yang menusuk. Dulu ia menertawakan Rian. Dulu ia merendahkannya hanya karena jaket lusuh dan motor tuanya. Dan kini, ia sadar, ia telah mempermalukan dirinya sendiri. Suatu sore, setelah berulang kali mengumpulkan keberanian, Dinda datang ke lobi rumah sakit. Di tangannya ada setangkai bunga mahal, simbol permintaan maaf yang terlambat. Ketika Rian keluar dari ruang direktur, Dinda langsung menghampirinya. "Rian, aku perlu bicara," ucapnya pelan, suara bergetar.
Rian menghentikan langkah. Ia menatap Dinda, tenang namun tanpa ekspresi hangat yang dulu sering ia berikan. Dinda menelan ludah dan menyodorkan bunga itu. Aku hilaf. Rian. Aku minta maaf. Aku nggak tahu kalau kamu seorang perwira. Aku salah menilai kamu. Suara Dinda pecah. Air matanya mulai mengalir. Namun Rian hanya menghela napas pelan. Dinda. Tatapannya menusuk. Bukan marah, tapi penuh kedewasaan. Rasa hormat dan cinta itu bukan muncul karena pangkat atau seragam. Dinda terisak, menunduk dalam-dalam. Air matanya jatuh satu persatu ke lantai. Aku menyesal, Rian. Tolong beri aku kesempatan kedua. Rian menggeleng pelan. Kesempatan itu sudah kamu buang waktu kamu menertawakan tulusnya perasaan seseorang. Dan kamu tahu, pangkatku tidak akan pernah mengubah hatimu. Kamu hanya datang karena identitasku sekarang. Dinda menangis semakin keras. Suaranya bergetar tak mampu menahan rasa malu. Maafkan aku. Pasti aku terlihat sangat hina. Rian menoleh sedikit. Nada suaranya tegas namun tetap menghargai. Maaf sudah lama aku berikan. Tapi rasa itu sudah hilang. Aku tak lagi melihatmu seperti dulu. Bunga yang dibawa Dinda terjatuh ke lantai. Ia berlutut. Tak peduli orang-orang memperhatikan. Namun Rian tidak berhenti. Ia melangkah pergi dengan wibawa seorang perwira yang telah melewati banyak luka, dan tidak lagi ingin kembali pada masa lalu. Dinda hanya bisa menangis, menyadari bahwa penyesalannya datang saat semuanya sudah terlambat. Dan di kejauhan, Sinta menyaksikan semuanya dengan hati yang bergetar, tanpa tahu bahwa tak lama lagi, kehidupan mereka akan berubah selamanya. Di tengah hiruk-pikuk rumah sakit yang masih heboh membicarakan kepulangan Rian sebagai seorang perwira, Sinta berdiri sedikit menjauh, memandangi sosok yang dulu sering datang hanya sebagai pengantar pasien. Ia tak pernah menyangka Rian menyimpan identitas sebesar itu. Namun perasaan hangat yang ia rasakan ternyata tidak berubah sedikit pun. Saat suasana mulai tenang, Sinta perlahan melangkah mendekati Rian. Tidak ada gugup, tidak ada rasa canggung. Hanya sebuah ketulusan yang sudah lama Rian kenal. Ia tersenyum kecil, lalu mengulurkan tangan. Selamat ya, Mas Rian. Aku bangga sama kamu. Rian menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak ia kembali, senyumnya terlihat benar-benar tulus. Tidak ada jarak, tidak ada gengsi. Hanya dua orang yang pernah berbagi percakapan sederhana di ruang IGD yang dingin. Kamu tetap sama seperti dulu, ya? Ucap Rian, suaranya merendah. Gak berubah meski tahu siapa aku sebenarnya. Sinta tertawa kecil. Malu. Mas, yang dulu datang ke sini tetap Mas Rian yang sama. Yang sabar. Yang baik. Yang gak pernah membalas perlakuan buruk orang lain. Pangkat itu cuma bonus. Bukan hal yang bikin aku hormat. Rian terdiam sejenak. Ada sesuatu di dadanya yang hangat. Sesuatu yang dulu tidak pernah ia rasakan dari Dinda. Sinta tidak memuji karena pangkat. Tidak berubah sikap karena seragam. Sejak awal, ia menghargai Rian sebagai manusia, bukan sebagai siapa dia. Terima kasih, Sinta. Ujar Rian lembut. Kamu nggak tahu betapa berarti kalimat itu buat aku. Sinta menunduk. Wajahnya memerah. Ada sesuatu di matanya, campuran haru dan lega. Karena ternyata, lelaki yang ia anggap biasa itu jauh lebih luar biasa dari yang ia bayangkan. Dan ia bersyukur, karena sejak awal ia memilih untuk tidak menghakimi. Dalam hati, Rian merasakan sesuatu yang perlahan menguat. Mungkin, ketulusan seperti inilah yang selama ini ia cari. Bukan kemewahan. Bukan pujian, bukan rasa hormat karena jabatan. Tapi hati sederhana, yang tetap hangat, bahkan ketika dunia berubah. Beberapa hari setelah kepulangannya, suasana rumah sakit sudah jauh lebih tenang. Para perawat kembali bekerja seperti biasa. Meski setiap kali Rian lewat dengan seragam perwiranya,
Banyak yang masih menunduk kagum. Namun hari itu berbeda. Rian datang tanpa iring-iringan, tanpa formalitas militer. Ia hanya membawa sebuah kotak kecil di tangannya. Kotak yang sudah lama ia simpan. Kotak yang dulu ia bawa untuk Dinda, tapi tak pernah ia buka. Kini, kotak itu punya tujuan baru. Sinta sedang selesai memeriksa pasien lansia ketika seseorang memanggil namanya. Sinta. Ia menoleh, dan tubuhnya langsung membeku. Rian berdiri di sana, mengenakan pakaian santai, bukan seragam dinas. Namun aura tenang dan wibawanya tetap sama. Mas Rian? Ada apa datang siang-siang begini? Sinta tersenyum, meski jantungnya berdetak lebih cepat. Rian mendekat beberapa langkah. Sinta, boleh ikut sebentar? Tanpa menjawab, Sinta mengangguk. Mereka berjalan menuju taman kecil di samping rumah sakit, tempat yang jarang dilewati orang, tempat yang dulu sering menjadi lokasi Rian menunggu pasien sambil duduk di bangku tua. Kini bangku itu menjadi saksi momen yang jauh lebih besar. Saat mereka sudah berdiri di tengah taman, Rian menarik napas panjang. Sinta, dari dulu kamu selalu memperlakukan aku dengan baik. Bahkan ketika aku cuma seorang driver ojol yang kelihatan biasa saja. Sinta menggeleng cepat. Mas, dari dulu Mas Rian gak pernah biasa. Rian tersenyum tipis. Ia kemudian berlutut. Gerakan itu begitu lembut, tapi membuat seluruh dunia di sekitar Sinta seakan berhenti bergerak. Sinta menutup mulutnya. Tubuhnya bergetar. Di tangan Rian, kotak kecil itu terbuka, memperlihatkan cincin sederhana namun sangat indah. Sinta, aku pernah bawa cincin ini untuk orang yang salah, ucap Rian lirih. Karena aku dulu salah mengenali ketulusan. Ia menatap Sinta dengan mata yang mantap. Tapi sekarang, aku sudah yakin. Kamulah orang yang menghargai aku apa adanya. Tanpa seragam, tanpa gelar. Lalu kalimat itu pun terucap. Kalimat yang akan Sinta kenang sepanjang hidupnya. Maukah kamu jadi pendamping hidupku? Air mata Sinta langsung mengalir. Tanpa bisa ia tahan. Tangannya menutup wajah. Bahunya bergetar menahan haru. Ia bahkan tak bisa langsung menjawab. Sampai akhirnya ia mengangguk kuat-kuat. Aku mau, Mas, aku mau. Rian bangkit, menyematkan cincin itu di jari manisnya. Sinta memeluknya pelan, hangat, penuh rasa syukur. Momen itu sederhana, namun jauh lebih indah daripada semua lamaran mewah di luar sana. Karena kali ini, lamaran itu bukan untuk membuktikan apapun. Bukan untuk menunjukkan pangkat, harta, atau status. Tapi untuk mengikat dua hati, yang sejak awal sudah bertemu dalam ketulusan. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Meski digelar sederhana di halaman rumah keluarga Sinta, suasananya hangat dan penuh haru. Lampu-lampu kecil menggantung di atas taman, semilir angin sore membawa wangi bunga melati, dan tawa bahagia terdengar di setiap sudut. Rian berdiri dengan pakaian adat sederhana, bukan seragam kolonel, bukan juga pakaian mewah, hanya setelan yang mencerminkan kerendahan hatinya. Sinta melangkah pelan menuju pelaminan. Wajahnya bersinar dengan senyum yang tak pernah hilang sejak pagi. Para staf rumah sakit berjejer, ikut merasakan kebahagiaan yang tulus. Mereka masih ingat hari ketika Rian dilamar dengan hinaan. Dan mereka masih menyesal telah ikut menertawakannya. Namun tak ada penyesalan sebesar yang dirasakan Dinda. Ia berdiri di antara kerumunan, memegang undangan yang sudah terlipat beberapa kali. Matanya berkaca-kaca saat melihat Rian menyematkan cincin pernikahan di jari Sinta. Dalam hati, Dinda berbisik lirih. Seandainya dulu aku lebih menghargai. Seandainya aku nggak buta oleh kesombongan. Tapi waktu tak bisa diputar kembali. Setelah akad selesai, Rian menggenggam tangan Sinta erat-erat. Aku pernah kehilangan arah karena mencintai orang yang salah, ucap Rian pelan namun terdengar jelas. Tapi Tuhan mengarahkan aku pada hati yang paling tulus. Sinta tersenyum, matanya basah.
Aku nggak punya apa-apa selain ketulusan, Mas. Dan itu lebih berharga dari semua pangkat yang aku punya. Balas Rian sambil menyentuh pipinya dengan lembut. Para tamu meneteskan air mata haru. Bahkan Dinda tak mampu menahan isaknya. Ia menyesal. Tapi penyesalannya tak lagi bisa mengubah cerita. Yang bisa ia lakukan hanyalah belajar. Bahwa harga diri seseorang bukan diukur dari seragam atau pekerjaannya, melainkan dari sikap dan hatinya. Malam itu, saat pesta usai dan para tamu mulai pulang, Rian menatap langit yang penuh bintang. Terima kasih, Sin, sudah melihat aku sebelum dunia tahu siapa aku. Sinta menggenggam lengan suaminya. Aku mencintai Mas Rian sebagai Rian, bukan sebagai perwira. Rian tersenyum. Suara anginnya terdengar seperti doa. Akhirnya, aku menemukan cinta sejati yang gak memandang pangkat, tapi hati. Dan di sanalah cerita mereka berakhir. Bukan dengan kesombongan, bukan dengan air mata penyesalan, tetapi dengan kebahagiaan baru yang lahir dari ketulusan. Sebuah pelajaran untuk siapapun yang menyaksikannya. Rendah hati selalu lebih indah daripada kesombongan. Pada akhirnya, hidup selalu memberi kita dua pilihan, merendahkan orang lain, atau merendahkan hati untuk belajar menghargai. Rian pernah dihina, ditertawakan, bahkan diremehkan. Tapi ia tidak pernah membalas dengan kebencian. Ia memilih tetap baik, tetap sabar, tetap menjadi dirinya yang tulus. Dan semesta pun membalas ketulusannya dengan cara paling indah. Ia menemukan Sinta, seseorang yang melihat dirinya bukan dari seragam, bukan dari jabatan, tapi dari hati yang tak pernah berubah. Cinta mereka tumbuh bukan karena kemewahan, melainkan karena saling menghargai di saat dunia memandang sebelah mata. Sementara Dinda hanya bisa menatap dari jauh, belajar bahwa keindahan bukanlah apa yang tampak di mata, tetapi apa yang tumbuh di hati. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya hari ini. Kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya dia, dan seberapa berharganya hatinya. Semoga kisah Rian dan Sinta mengingatkan kita bahwa ketulusan akan selalu menemukan rumahnya, dan cinta sejati selalu kembali kepada hati yang paling rendah. Hati. Terima kasih sudah menonton kisah penuh makna ini. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai dan mencintai sesama tanpa memandang jabatan maupun penampilan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya teman-teman. Karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita menarik yang menyentuh hati dan penuh makna setiap harinya.